di channel Tanya Dokter Farhan. Video kali ini kita akan membahas dilema penanganan basir jilid yang ketiga, yaitu penanganan basir dengan menggunakan metode stapler atau stapler hemoroidepeksi, yang sebelum tahun 2001 kita sebut sebagai PPH atau Prosedur for Prolapse and Hemorrhoid, di mana alat ini dikembangkan oleh Antonio Longo tahun 1998. Di mana tindakan ini menggunakan alat yang namanya circular stapler atau stapler yang melingkar. Tetapi sebelum membahas ini, kita ulas sedikit video yang lalu tentang eksisi hemoroidektomi yang dikembangkan oleh Milligan Morgan tahun 1937, di mana teori yang mendasarinya dulu adalah suatu teori varicose vein atau teori varises di dalam anus kita. Tetapi dengan berkembangnya teori penelitian-penelitian yang baru, kemudian muncul teori baru yang mengatakan bahwa yang banyak dianut sekarang adalah basir itu adalah suatu melorotnya dinding anal kanal atau dinding anus kita, atau sliding anal kanal lining, di mana didasari oleh beberapa hal. Yang pertama, pada pasien basir diketemukan yang namanya CD105 atau endoglin, yang merupakan binding site dari TGF beta atau transformative factor beta, yang merupakan suatu marker vaskuler, yaitu hiperplasi vaskuler, yang ekspresinya 1,5 kali daripada orang yang tidak menderita basir. Kemudian diketemukan juga ekspresi dari stromal PEGF, yaitu stromal vascular endothelial growth factor, yang merupakan marker dari angiogenesis, yang ekspresinya juga 1,5 kali dari orang yang normal yang tidak menderita basir. Kemudian diketemukan lagi adanya yang namanya MMP2, MMP9 yang meningkat, yaitu matriks metaloproteinase kedua dan matriks metaloproteinase 9, di mana khusus untuk MMP9 ini suatu proteinase yang poten yang mendegradasi ekstraseluler protein seperti kolagen, elastin, dan fibronektin. Kita tahu pada anal cushion kita atau benjolan hemoroid atau benjolan basir itu ada komponen vaskuler dan non vaskuler. Yang non vaskuler itu adalah jaringan otot, otot polos, otot serabut elastin. Inilah yang kemudian didegradasi oleh matriks metaloproteinase tadi, suatu proteinase yang sangat poten sehingga dia fragmented, putus, sehingga mengapa anal cushion kita bisa melorot. Selain ada faktor pencetus, yaitu chronic straining, banyak mengejar tetapi dasar teorinya adalah itu tadi. Oleh sebab itu kemudian banyak teknik dikembangkan. Sesudahnya kita akan melihat yang namanya stapler hemoroidepeksi. Stapler hemoroidepeksi tadi berdasarkan teori ini sebetulnya dia tidak memotong, melakukan eksisi atau non eksisional operatif, operasi non eksisi dan tidak mengeksisi dari anal cushion, tetapi hanya memotong mukosa atau selaput lendir di atas linea dentata atau linea pectinia itu, sehingga yang tadinya anal cushion atau benjolan basir tadi melorot menjadi pada posisi yang normal, dengan menggunakan alat stapler yang melingkar yang kita sebut dengan stapler hemoroidepeksi atau Longo prosedur, karena yang menemukan adalah Antonio Longo tahun 1998. Nah, indikasinya penanganan dengan stapler ini adalah hemoroid atau basir dalam derajat 2 dengan perdarahan yang berulang, perdarahan berulang-ulang, maka ini menjadi satu indikasi untuk dilakukan penanganan basir dengan stapler. Yang kedua indikasinya adalah derajat 3 dan derajat 4. Nah, kita tahu kalau basir dengan derajat 2 atau derajat 3, derajat 4 dengan ada komponen luarnya, misalnya ini suatu campuran
wasir dalam dan wasir luar, atau juga ada kulit yang sudah molor, maka kulit yang molor atau faktor eksternal tidak bisa dilakukan apa-apa. Jadi kalau kita sebagai pendera wasir dilakukan stapler, ya harus berdiskusi dengan dokter bedahnya. Jangan sampai sudah dilakukan stapler masih merasa kok kulit di tepi anus yang molor kok masih ada, ya. Nah, itulah kelemahan dari tindakan stapler ini, ya. Tetapi kita akan melihat, kita akan bahas satu persatu saja. Nanti kita akan mencari irisan mana yang kira-kira resiko komplikasinya rendah, ya toh, tidak nyeri, gampang dilakukan, dan secara pembiayaan tidak cukup mahal. Nah, alat yang dipakai itu stapler, ya, namanya stapler untuk wasir, itu berkisar harganya dari 3,5 juta sampai 5,5 juta lah yang ada di pasaran itu. Jadi indikasinya yang tadi itu derajat 2 yang perdarahan berulang, derajat 3 dan derajat 4, ya. Nah, tindakan ini aman, walaupun ada angka komplikasinya itu 20%. Kalau kita lihat yang namanya eksisi hemoroidektomi atau operasi konvensional itu komplikasinya 25% dari kasus, ya. Kalau ini lebih sedikit lagi, yaitu 20%. Tetapi kalau kekurangan yang lainnya adalah kekambuhannya lebih besar daripada eksisi hemoroidektomi, yaitu sekitar 11%. Tetapi keuntungannya adalah tindakan ini cepat kurang nyerinya, lama perawatannya lebih singkat daripada eksisi hemoroidektomi. Oleh sebab itu, pengetahuan kita akan stapler ini supaya kita bisa berdiskusi dengan dokter bedah yang akan menjalankan tindakan penanganan terhadap wasir kita, ya. Jadi stapler itu digunakan untuk derajat 2 wasir dalam yang perdarahan berulang, derajat 3 dan derajat 4. Tindakannya kurang nyerinya daripada yang konvensional operasi, tetapi angka kekambuhannya lebih tinggi, yaitu 11% dalam tahun pertama, ya, sesudah operasi. Ya, berhubungan dengan apa? Melorotnya, prolapsnya tadi, ya. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan dengan stapler hemoroidektomi atau operasi penanganan wasir dengan stapler.